Selamat pagi Pak, saya Fitriana Sipuro dari NPM 2108/90. Saya dari kelas TIB 21 dengan mata kuliah pembukaan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah saya buat, yaitu aplikasi toko obat berbasis website dengan menggunakan framework Connector 3. Nah, sebelumnya itu framework itu adalah kerangka kerja yang telah disediakan dengan menggunakan framework Connector 3. Ini sudah mempunyai kerangkanya tersendiri, yaitu model MVC, di mana ada model, ada view, ada controller. Model itu yaitu berhubungan dengan database atau backend-nya, view yang akan menampilkan segala user interface yang akan kita lihat, dan juga ada controller yang mengontrol semua alur atau kinerja dari aplikasi. Nah, di sini saya telah membuat aplikasi toko obat yang berbasis website. Nah, kita akan login sebagai admin dan juga sebagai kasir. Admin itu bisa menambah data obat, menambah data supplier, sedangkan untuk melakukan transaksi admin tidak mempunyai hak akses. Nah, sedangkan untuk melakukan transaksi itu kinerja dari kasir. Nah, di sini saya akan membuka foldernya. Nah, setelah kita buka dari project kita, dia akan otomatis langsung menjalankan login. Nah, misalnya kita akan mengakses controller dari admin, dia akan otomatis membuka halaman login. Artinya, sebelum kita login, kita tidak akan bisa membuka menu-menu atau melihat dashboard dari admin. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan login. Kita buka dulu database yang telah terdaftar. Nah, di sini saya menggunakan database toko obat dengan adanya tabel user untuk admin, yaitu username Octree, password admin 123. Masukkan. Kita klik enter atau klik login. Nah, di sini telah terdaftar dashboard dari admin ketika kita login. Nah, di sini langsung menarik username yang terdaftar login. Di halaman admin ini terdapat menu-menu seperti data obat, supplier, laporan, dan juga lookup. Data obat ini dimana akan bisa menambah obat, mengedit, dan juga menghapus. Sedangkan di supplier ini menambah data supplier, mengedit, dan juga menghapus. Laporan, terdapat laporan penjualan yang telah terjadi. Nah, nextnya kita akan misalnya mencari sebuah data obat. Misalnya terdaftar data obat konstan. Kita klik PO, telah terdaftar langsung huruf yang ada PO di nama obat. Oke, kalau kita klik misalnya paracetamol, kita ingin mengetik para, dan obat dengan adanya tulisan para telah muncul. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data obat, misalnya kita klik samol, ada sirup, satuannya itu misalnya botol, stoknya kita buat 30, harga jualnya misalnya samol itu 20.000 per botol. Fungsinya itu untuk demam. Tanggal kedatangannya misalnya kita buat kategori anak-anak. Kita klik simpan. Otomatis obat samol akan tersimpan di data obat. Nah, misalnya kita ingin mengedit, misalnya stoknya itu kita tambahin menjadi 50 botol. Kita klik simpan. Nah, di sini otomatis stoknya akan teredit. Selanjutnya, misalnya kita ingin menghapus data obat yang baru kita daftarkan, kita klik hapus. Nah, dia akan otomatis terhapus. Nah, di sini telah terdaftar ada obat konstan dan juga obat paracetamol. Selanjutnya itu ada menu supplier, di mana kita bisa menambahkan tambah data supplier, ada nama, telepon, dan juga alamat. Misalnya kita buat yang baru.
Pertemuan air patah. Telepon 12345. Alamatnya misalnya Jalan Kecamatan Medan. Kita klik simpan. Dia kan otomatis tersimpan di daftar supplier, dan juga misalnya kita edit, contohnya kita edit nomor 15, simpan, otomatis akan teredit dan juga kita bisa menghapusnya, menghapus data supplier, maka data supplier akan langsung terhapus. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke dashboard dari kasir. Misalnya kita akan mengakses dari controller kasir, dia langsung otomatis akan mereload ke tampilan login. Misalnya kita login dengan kasir yang sudah terdaftar, Anita kasir 123. Nah, misalnya jika password salah akan muncul otomatis pesan bahwa password salah. Kasir 123. Klik enter atau klik login, maka otomatis akan muncul dashboard selamat datang Anita. Nah, selanjutnya itu ada transaksi penjualan. Nah, di sini terdapat otomatis ID penjualan dan juga ada tombol tambah obat, tombol simpan transaksi, dan juga cetak strip. Nah, misalnya kita ingin membuat satu penjualan obat yang telah terdaftar di sini obatnya, yaitu ada Ponstan dan juga paracetamol. Di mana Ponstan itu terdapat 15 stok. Misalnya kita beli dengan jumlahnya itu 20, kita klik konfirmasi, maka akan langsung muncul bahwa stok tidak memenuhi. Kita klik OK. Nah, selanjutnya itu misalnya kita masukkan jumlahnya itu sebanyak 2, kita klik konfirmasi. Nah, di sini langsung otomatis terisi untuk nama obatnya, jumlahnya, harga jualnya, dan juga totalnya. Totalnya yaitu jumlah dikali harga satuan. Misalnya kita tidak jadi melakukan pembelian konstan, maka kita akan klik hapus. Dia kan otomatis terhapus. Jadi misalnya kita akan membuat penambahan lagi, yang tadi kita hapus, stoknya tetap berada di 15. Misalnya konstan kita beli itu ada 2, dan juga misalnya kita tambah dengan paracetamol, jumlahnya ada 2, dan di sini kita klik konfirmasi, paracetamol 1 konfirmasi. Selanjutnya itu kita masukkan uang bayar. Misalnya kita masukkan uang bayarnya 50.000, dan kita klik simpan transaksi. Nah, di sini otomatis terdapat uang bayar tidak mencukupi. Selanjutnya itu misalnya kita bayar dengan harga uang 70.000, di sini langsung otomatis uang kembalian itu terdeteksi 5.000. Kita simpan transaksi. Nah, di sini langsung otomatis transaksi telah disimpan, berarti sudah berhasil. Dan juga kita akan mencetak struknya. Nah, di sini telah terdapat struk dari obat yang telah kita beli tadi. Ada ID penjualan, tanggalnya juga secara real time, nama obatnya, alamatnya, harga satuannya, jumlah yang dibeli, nama obatnya, totalnya keseluruhan. Dan juga terdapat uang bayar dan juga kembalian. Seharusnya pada saat simpan transaksi langsung otomatis
tersimpan ke database dan juga muncul struknya. Tapi saya mencoba kemarin dan masih ada yang error Pak. Jadinya saya pisahkan antara simpan transaksi dengan cetak struk. Tapi saya akan modifikasi kembali untuk project PPL nanti, di mana pada saat diklik simpan transaksi dia langsung otomatis tersimpan ke database dan juga otomatis tercetak untuk struknya. Nah, selanjutnya itu tugas admin juga bisa melihat laporan penjualan yang telah dilakukan oleh kasir. Kita klik dari menu laporan. Nah, di sini akan langsung muncul laporan data penjualan obat. Konstan yang kita beli tadi dengan harga 60.000. Nah, di sini total penjualan keseluruhan telah terdapat di menu admin, dan admin bisa melihat laporan data penjualan obat yang telah terjadi. Baiklah, demikianlah hasil project dari aplikasi toko obat yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih Pak.